bersamai, tangguh, memberi harapan, maka Maha Kuasa dan lain-lain. Pengakuan parsial akan sifat-sifat ini akan menutup kejamakan kuasa ilahi. KIY akomodatif sebagai lokomotif yang menarik gerbong, ngelari dan mandiri dengan segala temuannya tanpa mengabaikan satu dengan yang lain. KIY tetap dihargai karena originalitasnya. KIY bukan kata yang menggaung, bukan gimmick, tapi pernyataan iman yang nyata dan berdasar jelas. Satu, lokomotif yang menggerakkan gelombang lari dan mandiri ke hadapan Allah. Pemahaman akan posisi KIY menjadi krusial dan konven dalam konven ini. Diagram pada seminar hari pertama menunjukkan 6 titik panduan. Titik 1 adalah kristalisasi tonggak sejarah menjadi lari dan mandiri. Titik kedua adalah titik lenting yang mengangkat gelombang ini ke hadapan Allah. Titik ketiga, KIY adalah lokomotif yang menarik gerbong-gerbong sosiologis ini ke arah teologis. Inilah mengapa kita belum menyeberang sekalipun suara-suara seberang terdengar. KIY pada titik 2 akan sangat kuat menjawab tantangan kini dan nanti. KIY adalah cerminan dan konteks historis dan sosial GKSPS. Ia merefleksikan pengalaman iman orang-orang kecil yang mengekspresikan diri dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Karena kalau kita kaget nggak mikir dulu ya, mau ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa yang sopan, gitu. Kira-kira begitu. 3. Kesimpulan. KIY diakui sebagai jembatan antara lari dan mandiri. Dalam PPA GKSPS, pengakuan ini ada dalam kesepakatan musyawarah Majelis Sinode GKSPS ke-12 di Metro. Secara informal, KIY didukung sebagai pintu masuk yang otentik dan mewakili pengalaman komunitas pendiri GKSPS. Di dalam konven ini, mayoritas klasis di Sinode mendukung KIY. Ada yang tidak setuju dan menyandingkan dengan eklesiologi rumah bersama. Namun tim menjelaskan bahwa eklesiologi belum saatnya dibahas. Catatan, eklesiologi rumah bersama belum definitif. Naskah akademis NA belum tersosialisasi dengan baik di jemaat dan basis. Walau sudah disosialisasikan sebelum MMS Petro 2020, dibutuhkan intervensi agar tahapan selanjutnya tidak terganggu. Teologi GKSPS yang mempunyai ruang sumbangsel dan sejarahnya yang panjang akan menjadi temuan penting bagi generasi dahulu, kini, dan nanti. Teologi ini memberi identitas, visi, dan misi sebagai gereja-gereja era dewasa yang mandiri namun tetap kreatif dalam melari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kemudian saya kembalikan kepada tim karena tugas saya membaca. Punya waktu 5 sampai 10 menit untuk 1, 2 atau 3 hal yang mau disampaikan terkait ini. Monggo. Pak Bambang, Pak Rekso. Oke. Pak Haji, silakan. Pak Bambang terlebih dahulu. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan bagi saya.
yang memberi warna tidak sepakat, atau juga profesor yang memberi saran agar untuk kumpulkan ulang, seolah-olah ini dipahami sebagai suara yang sedikit. Dalam Alkitab kita ketahui bahwa yang sedikit bukan berarti itu tidak penting untuk dipertemukan ulang. Yosua dan Kaleb dibandingkan dengan 10 utusan orang-orang gagah dari setiap suku yang akan melempari Yosua dan Kaleb itu ternyata salah dalam teologi kita. Nah, oleh karena itu saya kira terburu-buru menyimpulkan bahwa mayoritas peserta setuju. Kalau dari judulnya saya memberikan tanggapan seolah-olah KIE sebagai jembatan sosiologi teologis. Tidak ada sosiologi teologis, sosiologi. Jadi kalau kita lihat di awal di paling atas ya, coba di scroll. Terus Anda tidak hadir di sini itu perlu dijelaskan kenapa sepakat dengan rangkuman ini atau mereka tidak ingin ambil bagian dalam rangkuman ini. Kita pun juga kan multitafsir. Namanya sekarang bahasa-bahasa politik, tafsir-tafsir yang macam-macam itu kan juga bisa muncul. Kalau saya sepakat bahwa bukan rekaman proses, tetapi poin-poin penting yang kita bisa bagikan. Misalnya paparan dari akademisi, profesor mau apa sarannya, tulis, itu kan misalnya gitu. Tentu misalnya juga lagi tentang itu sebagai alat untuk berefleksi, itu masih saya bisa terima. Kemudian diharapkan ada kajian-kajian terhadap bagaimana teologi yang berkembang pada zaman generasi awal. Ya ini yang saya ketangguhannya, mengapa mereka bisa bertahan di GKSBS meskipun Allah yang mereka sayang dan hormat itu mengecewakan. Dengan terlalu biasa kita ini belajar apresiatif intuitif, kadang-kadang kita terlalu jeli terhadap hal-hal negatif, hal-hal memprihatinkan oleh kasihan, tetapi di sana ada semangat-semangat yang bisa kita pakai untuk kita menjadi pribadi kepada kita dan punya masyarakat. Yang kedua, usia kita sudah 37 tahun. Ini bukan lagi sebenarnya kita sudah terlambat ya, bukan lagi mencari jati diri kita itu seperti apa sebenarnya. Tapi kita mengarahkan energi kita itu ke depan. Apa yang menjadi semangat sebenarnya? Everything start for finish. Segala sesuatu itu berawal dari garis finish, bukan berawal dari garis awal. Itulah yang memberi semangat itu masa depan itu memberi semangat. Kalau kita belajar tentang eskatologi atau ya matematika yang terakhir itu ternyata itu masa depan itu memberi semangat yang besar bagi kita untuk itu teologi pengharapan. Dan saya yakin generasi pertama itu karena teologi pengharapan yang membuat mereka kuat. Harapan. Terima kasih. Melihat dari istilah kata Jawa, kok isoyo itu tadi disampaikan kados pundi puniko. Jadi kalau kados pundi puniko itu bukan kok isoyo, kalau kok isoyo itu kok sakit gitu. Itu baru kok sakit gitu. Iya. Jadi kok sakit gitu. Jadi antara kok isoyo dan kok sakit gitu itu maknanya sama, tapi rasanya beda. Kalau saya rasa itu lebih pembangunan di kok isoyo. Jadi kalau mau pakai kok isoyo tidak usah diganti dengan kata halus. Ini pengalaman ketika saya masih pemuda, saya diminta untuk membantu majelis jemaat melayani itu pakai bahasa Jawa, Pak Ibu. Dan bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa yang mumpung, Alkitab bahasa Jawa yang mumpung dengan Alkitab
untuk memahami dari istilah bahasa Jawa Muku. Jadi kita punya Alkitab bahasa Jawa yang Muku dan itu lebih mengena daripada yang sudah diterjemahkan dengan istilah yang halus. Ini yang pertama, persoalan istilah bahasa Jawa. Merasa juga orang Jawa lahir di Lampung, tapi pernah ikut kuliah bahasa Jawa. Yang pertama, yang kedua, kok iso ya Kak Iya ini menurut saya itu saya dengan Pak BNH bahwa ini hanya alat menuju ke generasi berikutnya. Jadi Kak ini yang berlaku refleksinya para leluhur kita transmigran. Maka tidak ada salahnya kalau sekarang ini kita juga mencari istilah yang pas untuk menggantikan KAI dalam konteks masa kini untuk mengilhami isi dari PPAG ini. Saya kira itu singkat, kalau dipandang panjang mohon maaf. Terima kasih. VS ya, saya kira itu VS kalau nggak salah itu Pak Anjar yang menyebutkan bukan kata seperti Niko disebutkan di pelajaran bahasa Jawa yang diikuti oleh Pak Rekso. Kemudian berikutnya lagi mengenai eklesiologi rumah bersama. Saya agak sedikit terganggu ketika itu menjadi satu kesimpulan di sini bahwa itu belum definitif. Nah, sedangkan bahan-bahan kita, bahan tulisan semua menyebutkan tentang rumah bersama. Tata gereja kita begitu, walaupun ada mungkin satu dua gereja atau basis mungkin tidak menggunakan tata gereja itu. Jadi ini agak apa ya Pak ya, mohon maaf, ini agak rancu dengan apa yang kita dapatkan selama ini, dan itu menjadi satu pertentangan kemudian itu menjadi dimentahkan semuanya. Walaupun dalam proses kita biasanya yang terjadi ya, sebelum ada tata gereja itu sudah ada PPAG. Ini yang unik di tempat kita PPAG-nya masih proses ya, tapi tata gereja sudah berjalan. Dan ini menjadi sesuatu yang saya kira beberapa hal yang saya sampaikan kiranya juga menjadi perhatian, termasuk rekan-rekan juga. Kami tidak tahu kenapa Pak Kristio, Pak Angga tidak hadir di sini. Apakah ada satu hal yang terjadi? Kami juga tidak tahu. Moga-moga aja tetap kompak sebagai satu tim, dan kami mengapresiasi. Terima kasih. Saya Pak Joko nanti akan membahas tentang bahasa ya. Pak Joko nonton itu. Jadi begini, saya mulai dari episode rumah bersama dulu. Pelan-pelan. Itu yang pertama, eklesiologi itu ada di kotak 4, 5, 6 ya. Eklesiologi bukan eklesiologi rumah bersama. Eklesiologi ada di petak 4, 5, 6. Kita masih di petak 2. Bagaimana mungkin kita menyepakati di 4, 5, 6 sampai 2 jalan di posisi. Terus itu bahasa santainya ya. Terus kemudian yang kedua tadi Pak Haji tentang belum ada isinya ya Pak. Saya Bapak Ibu boleh mencermati putusan sidang sinode di Bengkulu. Itu hanya disebut rumusannya bahwa eklesiologi di KSBS adalah eklesiologi rumah bersama. Nah, apa itu eklesiologi rumah bersama? Tidak ada rumusannya Bapak Ibu. Sudah berkali-kali disebut antara malu dan yang itu. Ada Pak sekretaris tahu nggak ada isinya, belum ada. Memang di dokumen pendukung sebelum Bengkulu ada juga dijelaskan bahwa nanti di SBS akan memiliki
bersama. Apa? Jadi dulu saya mengingatkan isinya itu begini. Apakah bayangannya itu kantor sendiri? Apakah itu rumah gadang? Apakah itu yang lain-lain? Apakah isi? Kira-kira begitu perjalanan. Dan ternyata itu adalah hasrat intuitif kolektif PKSBS yang ingin rumah. Jadi masih di situ. Belum ada rumusannya. Padahal kita mau membuat ini menjadi titik tolak untuk bangunan-bangunan selanjutnya. Jadi pada saat itu tim membuat, kalau mau membuat itu menjadi fondasi tidak mungkin karena fondasinya kosong. Kata itu memang kuat menjalur kemana-mana, tetapi tidak ada isi. Kemudian reaktif dari beberapa proses kemudian, oh IKSPS rumah bersama dalam metafor, ya kan? Muncul terminologi itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membuat rumusan formula eklesiologi itu harus definitif, ada rumusan kalimat paragraf untuk mendefinisikan itu. Kita nggak mungkin mengatakan itu metafor dan terserah kepada siapapun untuk mengisinya. Tidak bisa. Itu kira-kira logika yang ingin saya sampaikan. Saya kemarin waktu presentasi itu juga banyak yang Terima kasih untuk Pak Rekso yang memberi masukan bagi kami. Jadi tadi malam memang kami menggulirkan soal kok iso dalam bahasa Romo begitu. Jadi memang kami diskusi dan memang apa yang disampaikan Pak Rekso itu memang muncul dalam pikiran kami. Kok sakit begitu. Nah, itu memang ada begitu dalam tulisan kami coba tulis begitu, di bolpen begitu. Tapi mencoba mencari kata yang tepat promo itu gimana? Karena dengan kata kok itu sebenarnya kan menunjuk situasi yang saya katakan tidak promo ini. Saya teringat benar dengan mbah saya. Pada waktu itu ketika dia berjalan disapa oleh ponakannya. Terus dia di rumah itu ngomong, itu tadi ketemu Mas Hartono gitu. Dia menyapa saya. Kok tidak mawon begitu. Terus saya mengatakan revisi Kurading enggak ngomong ngadu kok begitu. Itu melihat bahwa ini ada unsur bahasa yang mungkin dianggap kurang pas begitu. Nah makanya kami mengambil satu keputusan ya kados pundi niku. Ini kami juga cari di kamus ya, cari di kamus begitu. Walaupun ya tadi memang intinya sebenarnya sama. Dalam arti intinya sama itu kalau kita melihat itu lebih nges mana gitu ya. Makanya ya sepakatlah dengan Pak Rekso tadi bahwa memang dalam proses Jawa Moko itu memang lebih nges, lebih terasa ya. Itu saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Demikian yang bisa kami jelaskan. Tuhan memberkati. Dan menanyakan gimana perasaan di kampung ini. Dan saya mengatakan bahwa saya diterima di GKSPS. Maka kalau ini saya merasa bahwa saya tidak diakomodir di sini, saya pulang kok. Tapi bagaimana dengan teman saya? Menerima saya apa? Dan menjadi bagian dari saya menghidupi GKSPS yang hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Fer. Allah Bapa sumber hikmat. Muliakanlah Allah Bapa sumber hikmat dan anaknya Yesus Kristus sang hikmat, serta Roh Kudus sang pemberi hikmat, Tritunggal Maha Kudus yang membuat kita berhikmat. Dulu kita dianggap kurang dan wirang oleh dunia. Kita tiada dipandang. Mengapa Allah telah memilih kita
untuk dilibatkan dalam pemerintahannya. Telah dirancangnya kita terlempar ke sini. Tiba di sini hati terasa sepi, sampai saatnya Allah memanggil kita. Di dalam iman kita berjumpa dengannya. Ragam cobaan datang silih berganti, menggoda kita untuk mengundurkan diri. Hikmatnya membuat kita tangguh bertahan, dan kerja keras kita diberkati oleh Tuhan. Pada waktunya kita pun disadarkan bahwa tak cukup beriman sendirian. Dari situlah hikmat menggerakkan kita untuk saling mencari sehingga kita berjumpa. Kita dihimpun dalam persekutuan, dan perbedaan sering jadi persoalan. Namun Roh Kudus mempersatukan kita dan mengajar kita untuk merangkul yang berbeda. Terbentuk kita jadi semakin mandiri, baik pribadi maupun sebagai gereja. Sesungguhnya Allah merancang ini agar dengan sadar kita jalankan misinya. Cari saudara dan merangkul sang lain, bela keadilan dan menolong orang miskin, beritakan Injil dan memperindah semesta. Itu cara kita hidup dalam misi Allah. Kira-kira begitu liriknya yang akan kita mau sampaikan. Kita sampaikan sampai bait ketiga saja dalam bentuk lagu. Bapak Ibu, saya tidak pintar menyanyi. Nanti kalau saya kasih contoh ada fals-falsnya, saya mohon diperbaiki dengan suaranya Bapak Ibu ya.
Santa